Hai Church, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Anda yang membutuhkan doa dan bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Kami rindu untuk bisa melayani setiap dari Anda. Tema bulan September adalah Living in Integrity, hidup dalam integritas, yang akan kita kupas dari kitab Yosua. Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau lengkap. Dalam matematika, kita mengenal angka integer yang merupakan angka bulat, bukan pecahan. Dalam konteks ini, integritas adalah kondisi di mana semua bagian identitas kita terintegrasi menjadi satu atau utuh. Identitas kita tidak lagi utuh apabila yang kita tampilkan di depan orang dengan apa yang kita lakukan ketika kita sendiri nggak sama. Nah, ada beberapa hal tentang integritas yang saya ketahui. Pertama, integritas tidak memerlukan penonton ataupun tepuk tangan orang lain seperti yang C.S. Lewis katakan. Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kedua, integritas nyaman dengan hal kecil. Mereka yang menunjukkan integritas dalam hal kecil biasanya juga akan menunjukkan integritas dalam hal yang lebih besar juga. Ketiga, integritas jarang hilang dalam sekejap. Itu terkikis sedikit demi sedikit. Seperti kalau kita berdiri di lereng yang licin, meskipun kita hati-hati, semakin lama kita tinggal di sana, maka tinggal tunggu waktu, kita akan terpeleset ke dalam jurang yang lebih dalam. Integritas menjauhi lereng-lereng licin tersebut. Yang keempat, integritas bukanlah reputasi. John Maxwell dengan baik menjelaskan hal ini. Kalau reputasi yang bagus itu bagaikan emas, maka memiliki integritas ibarat memiliki tambangnya. Sehingga kalau kita sibuk hidup dengan integritas, maka reputasi tidak perlu kita khawatirkan. Nah, masalahnya, integritas ini nggak mudah terlihat. Saya akan coba gambarkan beberapa ciri-ciri orang yang hidup berintegritas. Pertama, ia mudah terusik dengan dosa dan cepat bertobat. Penulis Amsal berkata seperti ini, usaha kita menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita cepat bertobat dari kesalahan kita sebelum terlambat, dan jangan bertobat hanya karena tertangkap bersalah. Ciri kedua orang yang berintegritas, ia mencari warna putih di area abu-abu. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, siapa yang berjalan dalam integritas, whoever walks in integrity, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, ia akan diketahui. Area abu-abu adalah area yang berbahaya, bagaikan jurang licin yang tadi saya sebutkan. Jangan mencari sejauh mana Anda bisa berjalan di area abu-abu sebelum itu menjadi hitam, tapi carilah warna putih. Ciri ketiga orang yang berintegritas, ia melakukan apa yang dijanjikan. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Integritas melibatkan berbicara dan bertindak dengan jujur, serta menjaga kata-kata dan tindakan kita sesuai dengan kebenaran. Integritas dimulai dari kesesuaian hati dan mulut, dan dilanjutkan dengan kesesuaian antara mulut dengan perbuatan kita, bahkan ketika tidak ada yang melihat sekalipun. Ciri-ciri di atas tidak terlihat di sosial media, di atas mimbar, di balik status ataupun jabatan, karena seringkali integritas hanya terlihat melalui cermin, terutama oleh orang di balik cermin. Dan cermin itu adalah firman Tuhan. Anda bisa baca di Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 nanti. Saya tutup dengan Amsal 11 ayat 3 yang berkata orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bahasa Inggris NIV berkata, the integrity of the upright guides them. Saya berdoa dan berharap setiap daripada kita sadar bahwa integritas adalah pemandu jalan menuju masa depan tanpa penyesalan. Dan izinkan Roh Kudus untuk terus menyelaraskan hidup kita senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, dan amin. God bless you.